Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Mutmainnah dengan NIM 23078110 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video yaitu dengan mata kuliah Pengantar Kewirausahaan yang tugasnya adalah membuat video presentasi mandiri dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak dosen Bapak Yulianto Santoso, SPD, MPD. Baiklah, di sini presentasi saya bertemakan plan bisnis. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke bagian A yaitu umum. Yang pertama nama usaha. Nama usaha yang saya berikan yaitu Kue Bolu Andalas. Yang kedua, lokasi usaha. Lokasi usaha saya letaknya di Jalan Belibis Air Tawar, Kota Padang. Nah, kita masuk ke bagian B, rencana pemasaran. Yang pertama, siapa yang akan menjadi pelanggan atau customer produk? Nah, di sini saya akan mentargetkannya kepada mahasiswa dan juga yang pecinta manis dan juga di kalangan ibu-ibu atau yang sedang mencari oleh-oleh. Nah, yang kedua, bagaimana unit yang akan dibeli oleh pelanggan? Yang akan dibeli oleh pelanggan yaitu kue bolu Andalas yang siap untuk disantap. Dan juga yang ketiga, bagaimana saya menjelaskan ke setiap pelanggan. Di sini saya menjelaskan ke setiap pelanggan dengan cara saya akan membuka tester terlebih dahulu kepada pelanggan yang akan membeli dan mencobanya, lalu mempersilahkan mencobanya, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana produk yang saya sajikan dan juga bagaimana saya membuatnya, kayak seperti bahan saya premium atau segala macam. Nah, yang keempat, siapa yang menjadi pesaing saya dan produk yang dapat mereka jual per tahunnya. Nah, di sini saya melihat pesaing saya itu adalah sesama penjual bolu dan juga yang menjual oleh-oleh, karena per tahunnya yang menjual oleh-oleh lengkap biasanya akan laku dan juga banyak peminatnya dibanding dengan yang menjual bolu saja gitu. Nah, yang kelima, bagaimana perkembangan peminatan terhadap produk yang saya jual. Produk saya yaitu kan bolu ini ya, bolu kukus gitu. Jadi peminatnya juga lumayan banyak karena itu bisa dinikmati di kalangan remaja, di kalangan ibu-ibu juga masih bisa menikmatinya. Dan juga menurut saya perkembangan peminatannya itu stabil, tidak menurun dan juga tidak naik gitu. Nah, yang keenam, bagaimana produk saya dipromosikan agar lebih menarik. Di sini saya mempromosikannya dengan cara bersosial media gitu, karena di sini kan kita banyak membuka sosmed akhir-akhir ini karena zaman juga semakin canggih. Jadi saya dengan cara mempromosikannya di sosial media agar lebih jauh jangkauan yang saya dapat gitu. Yang ketujuh, berapa unit produk yang saya mungkin untuk menjualnya. Mungkin kalau untuk dihitung per hari itu 50 loyang mungkin bisa mencapai, karena harga yang saya kasih juga nggak terlalu tinggi gitu. Nah, yang ke-8, kualitas produk saya yang ingin mereka dapatkan. Di sini saya memberikan kepada customer yaitu bahan-bahan premium yang saya gunakan dan juga dengan cara higienis gitu, dengan pemakaian sarung tangan dan sebagainya. Yang ke-9, berapa produk yang akan dibuat dalam setahun pertama, kedua, dan ketiga. Berapa banyaknya, mungkin setahun saya dapat menjual 500 loyang. Kalau misalnya tidak ada kendala, saya bisa menjual 500 loyang. Nah, yang ke-10, bagaimana kualitas yang ditawarkan. Yang saya bilang pertama tadi, saya memberikan customer dengan
bahan-bahan premium dan juga rasa yang diutamakan pertama. Nah, yang terakhir berapa harga jual yang ditentukan. Di sini saya menentukan harga jual per loyang yaitu 35.000. Dan juga ada loyang kecil dan loyang besar. Kalau loyang besar 35.000, kalau yang kecil 25.000 rupiah. Kita lanjut ke bagian C, rencana produksi. Nah, rencana produksi ini yang pertama langkah-langkah dalam memproduksi produk. Langkah-langkah dalam memproduksi produk tuh yang pertama kita melihat bahannya apakah bagus, premium atau lain sebagainya, dan juga kita produksinya juga dengan cara higienis, dan juga bagaimana karyawan-karyawan kita nantinya akan membuat produk itu dengan tidak asal-asalan. Dan juga kita rencana produksinya itu juga harus menentukan budget yang akan dikeluarkan. Nah, yang kedua mesin apa saja yang digunakan dalam membuat bolu Andalas ini, yaitu seperti mixer, seperti oven, dan lain sebagainya yang digunakan untuk membuat kue. Yang ketiga, biaya yang digunakan dalam membeli bahan atau alat-alat lainnya. Di sini kita kalau mau membeli alat, atau bahan, kita membutuhkan yaitu data karena kalau kita untuk membuka usaha, data itu sangat diperlukan karena bagaimana kita mengelola pengeluaran dan juga pemasukan. Nah, di sini kalau menurut saya biaya yang digunakan dalam membeli bahan atau alat lain-lainnya itu diangsur dulu. Kalau kita mau membuka usaha, diangsur sedikit-sedikit, dan juga biayanya juga tidak terlalu boros, kayak seperlunya aja untuk per hari dibeli atau bisa per minggu untuk dibeli. Nah, yang keempat, luas lokasi rumah produksi yang akan digunakan mungkin bisa dibilang 5x4 sudah bisa kalau untuk usaha kecil-kecilan. Tapi kalau untuk gudang yang benar-benar produksi mungkin lebih besar daripada yang saya sebutkan. Nah, yang kelima, jenis kebutuhan pekerja. Mungkin saya membutuhkan pekerja yang benar-benar teliti dan juga mau belajar gitu. Jadi karena kalau tidak mau belajar apa gunanya gitu kan. Jadi saya membutuhkan pekerja yang benar-benar teliti dan juga bersih gitu, higienis, tidak sembarangan untuk memegang bahan atau semacamnya, kayak harus pakai sarung tangan gitu dan lain sebagainya. Nah, jumlah pekerja yang saya butuhkan kalau untuk usaha kecil-kecilan seperti ini, saya membutuhkan mungkin sekitar 7 atau 6 orang, kayak misalnya untuk mengukus atau untuk memixer bahan-bahannya dan lain sebagainya. Dan juga yang saya perlukan juga untuk menjual kan membutuhkan kasir gitu. Mungkin 6 atau mungkin 5 orang sudah cukup gitu. Nah, jenis bahan yang digunakan jenis bahan premium ya, kayak seperti coklat yang digunakan coklat premium, tepung yang digunakan juga premium, gula dan lain sebagainya. Nah, saran untuk membuka plan bisnis ini ya, perhatikan perencanaan bisnis plan sebelum membangun suatu usaha yang akan dijalankan. Karena kalau tidak memperhatikan, mungkin usahanya tidak akan lama dan juga bisa bangkrut. Karena seperti yang saya katakan, data juga harus berpengaruh di dalam produksi gitu, plan bisnis. Karena kalau tidak adanya data, pengeluaran dan juga pemasukan itu akan hancur, bisa mengakibatkan kebangkrutan. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.